Anies soal banyak warga terjerat pinjol, berikan lapangan pekerjaan. Jakarta, Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan menanggapi fenomena banyaknya masyarakat yang terjerat pinjaman online, pinjol. Menurutnya pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap pinjol. Menurut saya ini harus diatur oleh pemerintah, negara harus mengawasi, negara harus mengatur tegas tentang pinjaman-pinjaman yang dilakukan secara online, ujar Anies pada acara Desak Anies di Pos Blok, Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2023. Namun menurutnya, solusi paling tepat adalah dengan memberikan lapangan pekerjaan ke masyarakat. Sebab jika uang tabungan kurang, maka membuat masyarakat terjerat pinjol. Kalau tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, tetap hidup, makanya cari pinjaman, ungkapnya. Anies kembali menegaskan, bahwa solusi dari banyaknya masyarakat yang terjerat pinjol bukan hanya di aturan pemerintah. Namun harus disediakan lapangan pekerjaan yang luas sebagai solusi permanen. Jadi bukan hanya menyelesaikan soal pinjamannya, tapi juga menyediakan lapangan pekerjaan supaya bisa menabung itu solusi yang permanen, kata dia. Regulasinya dibuat agar pinjaman-pinjaman ini terkendali apalagi mereka memiliki instrumen untuk memaksa, tapi yang penting menyediakan lapangan kerja dan tabungan, tambahnya. Anies soal hasil pemerintahan Jokowi, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jakarta, Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan mengomentari soal hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Anies mengatakan selalu ada ruang untuk perbaikan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya rasa kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan kita tidak berhak mengklaim sempurna, akan selalu ada ruang perubahan dan perbaikan, ujar Anies dalam acara Desak Anies di Pos Blok, Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2023. Anies ditanya apa yang mau dirubah dari hasil kerja pemerintahan Jokowi. Anies mengatakan, perubahan yang dimaksudkannya adalah perbaikan sektor mendasar keperluan publik, yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, dan jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor mendasar bagi kebutuhan publik. Itulah agenda perubahan yang paling utama. Di mana sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, perikanan, di 4 itu, ungkapnya. Menurutnya, di 4 sektor itu masih terdapat sejumlah masalah. Dan jika Anies menjadi presiden, dirinya akan melakukan perubahan di 4 hal tersebut. Maka tidak perlu perubahan, tapi bila itu ingin lebih murah maka izinkan kami perubahan ke 4 aspek itu, sebutnya. Lebih lanjut, Anies juga tak menutup kemungkinan akan mengundang presiden sebelumnya jika dirinya menang dalam Pilpres 2024. Dengan catatan, jika presiden sebelumnya datang ketika diundang. Sangat memungkinkan, yang penting diundang datang, kami berharap, presiden yang sudah selesai berkenan hadir di undangan presiden selanjutnya, ungkap dia.